Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Nabila Zarani. Saya Afgan Cakrewida Petredian. Saya Adira Hatiza. Di sini kami ingin menampilkan video penjelasan dari McCure-Albright Syndrome. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang McCure-Albright Syndrome. Sebelumnya, apa sih McCure-Albright Syndrome ini? Jadi, McCure-Albright Syndrome ini merupakan kelainan genetik langka yang terjadi akibat mutasi gen sejak lahir, sehingga menyebabkan kelainan pada tulang, kulit, dan juga sistem hormon. Adapun ciri-ciri manusia yang terkena McCure-Albright Syndrome ini meliputi 3 tanda utama. Yang pertama adalah bercap coklat pada tubuh. Bentuknya biasanya tidak beraturan dan juga biasanya muncul pada saat masih kecil ataupun masih bayi. Biasanya juga terletak pada sebagian tubuh saja, tidak di seluruh tubuh. Yang kedua adalah gangguan pada tulang. Biasanya gangguan pada tulang ini menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh, mudah nyeri ataupun patah, sehingga menyebabkan kaki atau lengan bengkok dan juga perbedaan panjang kaki. Yang ketiga itu ada pubertas dini atau gangguan hormon. Biasanya pubertas dini ini atau gangguan hormon terjadi akibat kelenjar hormon yang bekerja terlalu aktif. Adapun ciri-ciri tambahan yang bisa muncul yaitu gangguan kronis pada tulang, gangguan penglihatan atau pendengaran jika tengkorak yang terdampak, dan juga tinggi badan yang tidak normal. Saya akan menjelaskan tentang jenis mutasi yang terjadi pada McCure-Albright Syndrome. Mutasi gen somatik atau bisa disebut postbiotik terjadi setelah pembuahan saat embrio sudah mulai berkembang, tidak diwariskan oleh orang tua, hanya mengenai sebagian sel dan tidak seluruh sel. Mutasi ini terjadi pada gen GNAS yang berfungsi mengatur kerja hormon. Akibat mutasi tersebut, sel menghasilkan sinyal hormon secara berlebihan, menyebabkan gangguan hormon tulang dan kulit. Bagian yang termutasi pada McCure-Albright Syndrome, gen yang mengalami mutasi, GNAS. Gen ini mengatur protein G atau GSA yang berperan dalam pengendalian sinyal hormon di dalam sel. Penyebab terjadinya McCure-Albright Syndrome. Yang pertama, McCure-Albright Syndrome disebabkan oleh mutasi somatic spontan pada gen GNAS yang mengaktifkan sinyal hormon secara terus-menerus. Yang kedua, tidak ada mutagen spesifik seperti radiasi, bahan kimia, atau virus yang diketahui menyebabkan MAS. Yang ketiga, sindrom ini terjadi karena mutasi spontan atau acak pada gen GNAS. Hai, di sini saya Nabila Zarani. Saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya McCure-Albright Syndrome. Yang pertama yaitu adanya terjadi mutasi gen setelah pembuahan. Sindrom ini bermula ketika embrio sudah terbentuk lalu terjadi mutasi pada gen GNAS. Karena terjadi setelah pembuahan, mutasi tidak diwariskan dari orang tua. Yang kedua, mutasi hanya mengenal sebagai sel tubuh. Tidak semua sel mengalami mutasi, hanya sebagian sel saja. Kondisi ini disebut mosaik sehingga gejala tiap penderita bisa berbeda. Yang ketiga, gen GNAS normalnya mengatur kerja hormon. Gen GNAS berfungsi mengontrol protein pengirim sinyal yang membantu sel merespon hormon. Yang keempat, mutasi membuat protein selalu menyala. Akibat mutasi, protein tersebut menjadi aktif terus walaupun tidak ada perintah hormon. Yang kelima, sinyal di dalam sel menjadi berlebihan. Sel menerima sinyal berlebih sehingga bekerja secara tidak normal dan berlebihan. Yang keenam, jaringan tubuh tumbuh dan berfungsi tidak terkendali. Dampaknya muncul pada organ yang terkena mutasi, yaitu tulang, kelenjar hormon, dan kulit. Yang ketujuh, muncullah gejala McCure-Albright Syndrome. Kombinasi gangguan tulang, hormon, dan kulit
Inilah yang dikenal sebagai McCure-Albright syndrome. Baiklah, sekian video yang kami tampilkan. Semoga kalian suka dan penjelasannya juga lengkap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.